Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus itulah yang menyertai kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab di ibadah pertanggihan pada hari ini yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai ayat 20. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang yang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita mengingat titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Apa artinya? Artinya, jangan memakai nama Tuhan Allah untuk mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, atau menipu. Sebab kita memakai nama Allah, kita menyebut nama Yesus ketika di dalam penderitaan, di dalam doa, serta pujian kepada Allah. Dengan dasar titah ketiga itu, saudara-saudara, maka anak-anak Skewa yang mencoba-coba menyebut nama Yesus mengusir roh jahat, padahal dikatakan tadi di ayat 13 mereka itu tukang jambi. Akhirnya apa? Akhirnya justru mereka lah, anak-anak Skewa inilah yang diserang oleh roh jahat itu. Bayangkan, 7 anak-anak Skewa, 1 orang yang kerasukan, kalah yang 7 dengan yang 1. Apa penyebabnya? Mengapa bisa demikian? Saudaraku, beberapa tukang jampi, apakah tukang jampi itu dukun? Di bahasa Batak dikatakan akasi pelebigu. Dukun, tukang jampi. Mereka mengucapkan mantra dengan menyebut nama Yesus. Mereka
memanipulasi nama Yesus. Padahal jelas dikatakan, jangan memakai guna-guna dengan nama Yesus. Saudaraku, itu sebabnya anak-anak Skewa dikalahkan oleh roh jahat. Sekarang apa makna, apa pesan firman Tuhan bagi kita saat ini? Saudaraku, Filipi 2 ayat 10, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Anak-anak Skewa menyebut nama Yesus, mereka hanya tahu nama Yesus, tapi mereka belum percaya. Mereka sekedar perkataan menyebut nama Yesus, tetapi untuk mengimani Yesus, untuk percaya kepada Yesus, untuk mengikuti siapa Yesus, sebenarnya mereka belum sampai ke tahap itu. Itu sebabnya ketika mereka menyebut nama Yesus, mereka hanya sebatas perkataan, bukan diimani. Jangan salah, bukannya justru Yesus dikalahkan, bukan. Justru iman mereka belum kuat kepada Yesus, makanya mereka dikalahkan. Sekarang saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu Jemaat AKP Tamarunang, saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan hanya sebatas tahu siapa Yesus, tapi kenal, tapi imani Dia, tapi yakin kepadanya, percayai siapa Yesus yang telah menyelamatkan saudara. Iman tidak hanya sebatas perkataan, tapi perbuatan. Yakinkan dalam hidupmu bahwa Yesus itu paling berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan seluruh hidupmu, Yesus itu tahu. Dia yang telah menyelamatkan hidupmu, yakinkan itu. Sehingga iman saya tahu dan saya percaya. Itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat selanjutnya, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di daerah Efesus tahu akan kejadian ini, maka mereka ketakutan dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Justru kejadian itu membuat nama Yesus semakin dikenal, bahwasannya nama Yesus bukan sembarang nama. Nama Yesus nama yang berkuasa. Saudaraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Efesus, mereka takut ketika mereka tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, bukan sembarang nama. Mari kita semua takutlah kita akan nama Tuhan. Jangan sembarangan kita mengucapkan nama Tuhan Allahmu. Baiklah kita mengucapkan nama Tuhan ketika engkau menderita, ketika engkau sakit, ketika engkau susah, ketika engkau khawatir, ketika engkau berdoa, ketika engkau memuji nama Tuhan. Marilah memakai nama Tuhan Allah kita ketika kita menyembah kepada Dia. Dan dikatakan lagi, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nama Yesus mampu mengubahkan iman mereka. Nama Yesus mampu merubah kebiasaan mereka yang dulu pernah melakukan
jampi, perdukunan, ataupun sejenisnya dengan yang bernotabene ilmu hitam. Bahkan dikatakan lagi pernah melakukan sihir. Mereka rela membakar kitab-kitab, entah berapa banyak pun itu harganya. Mereka tidak peduli lagi. Mereka meninggalkan ilmu sihir mereka itu hanya untuk nama Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus, kuasa Tuhan, lebih daripada ilmu-ilmu sihir, lebih daripada ilmu-ilmu perdukunan, lebih daripada ilmu-ilmu hitam, lebih daripada ilmu-ilmu duniawi. Percayalah kepadanya. Jangan tinggalkan dia. Jangan bercabang imanmu. Jangan bercabang kepercayaanmu. Kalau engkau mengatakan percaya kepada Yesus, percaya 100% seluruh hidupmu. Jangan kau percaya kepada Yesus, tapi kau percaya kepada benda-benda yang lain, kepada kekuatan dunia ini. Entah untuk apapun alasanmu, percaya kepada Yesus. Yakinkan bahwasannya usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu akan ditolong oleh Yesus. Bukan malah saya percaya kepada Yesus, tapi ada simpanan saya, ilmu hitam, kekuatan dunia ini, justru itu akan mengalahkanmu, itu akan menjauhkan kau dari Tuhan. Alkitab tadi mengatakan mereka rela membakar semua, entah berapa rupiah pun itu, mereka rela membakarnya, mengorbankan itu, ilmu-ilmu sihir itu, kitab-kitabnya, demi nama Yesus. Sekarang relakah saudara meninggalkan dunia ini, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hitam, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sihir, hanya untuk demi nama Yesus? Saudara yang mendengarkan khotbah ini, relakah saya? Sebagai orang yang beriman, kita harus rela. Itu sebabnya topik minggu kita pada tanggal 30 Agustus ini ialah menang atas kuasa kegelapan. Okultisme. Kita telah dimenangkan oleh darah Yesus. Itu sebabnya kita telah dimenangkan oleh kuasa kegelapan. Kegelapan sudah di bawah kaki Yesus. Untuk itu, kepada saya dan saudara, orang-orang yang telah dimenangkan oleh darah Yesus, oleh kuasa Yesus, mari kita tidak lagi berada dalam kegelapan. Kita berada dalam terang. Teranglah hidup saudara. Teranglah pekerjaan saudara. Yakinkan, optimis dalam hidupmu. Andalkan Tuhan. Percayai Dia. Bahwasannya usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, cita-citamu, masa depanmu ditanggung oleh Yesus, dan saudara dimenangkan oleh Yesus. Yakinkan dalam hidupmu. Jangan lagi kita bercabang-cabang hati kita. Hanya kepada Yesuslah fokus hidup kita. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui khotbah yang telah kita dengar, sehingga kita punya prinsip dan berkeyakinan hanya Yesuslah penolong hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar, bahwasanya hanya nama Yesus yang berkuasa, yang menyelamatkan kehidupan kami. Tidak ada yang lain. Bahkan kekuatan dunia ini, para ahli sihir, para jampi, ilmu perdukunan, dunia hitam, berada di bawah kaki Yesus. Tuhan, selamatkanlah kami. Selamatkan pekerjaan kami.
Selamatkan keluarga kami, selamatkan pendidikan jemaat-Mu, selamatkan kehidupan kami, sehingga benar-benar kami fokus iman hanya tertuju kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Mampukan kami Tuhan, mampukan para jemaat-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat HKBP Tamarunang, dimanapun seluruh jemaat-Mu saat ini berada, di ibadah pertangyangan pada hari ini. Kasihanilah kami, jangan tinggalkan kami di tengah-tengah goncangan ekonomi karena wabah virus corona ini, di tengah-tengah ancaman kesehatan. Meskipun kami harus menjalankan kehidupan new normal, ingatkan kami Tuhan, dan jagailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati para sekolah minggu, remaja, Naposo Bulu, Ama Ina, mereka yang sudah lansia, yang sudah pensiun. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kami. Kami berencana tanggal 30 hari Minggu ini, di bulan Agustus, akan beribadah di gereja ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tuhan, biarlah rencana gereja-Mu seturut dengan rencana Tuhan. Biarlah ketika kami punya rencana untuk pergi beribadah bersama-sama di gereja ini, Engkau melindungi kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan negara kami, negara Republik Indonesia, dan dunia ini. Biarlah kami diselamatkan daripada virus corona ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari dimahita sebuku ini nomor 772 ayat sada. Tatangnya koma peliata ale debata amanami na dibanua kijang bodoh hakorwani seluhut silon leona dengan dot nasa ulibasa na mau diutus upasat kami maksia dan lelehun itu kami pelian nami tuho saya jalo mai debekua punah khusus di jolong pasu-pasu mai jalaramoti asa uparasia kami pelianon batikun harajau pertama-tama lingkuria boti porti bion hai marohan nami marhite-hite tutim asalam utadahani kodang ni silehun-lehun itu kami asalam kir-kir kami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita madok di tangiang ale amanami na di banua ginjang saya minor badia maluar saya Roma harajau saya saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami nah kami togi untuk mengunjunan balua mahami sian pangago ai horo na punah harajaon dohot agogoon ro dihasakapon salilin inlena amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot kolong ni rohani di bata amata dohot parsaoran itu di perbadia mah ngamandongani hamu saluhutna amin.